Yo cuy, besok akhirnya orang ini resmi turun ke One Piece Fighting Path. Yap, Aokiji Kuzan versi Blackbird Pirates akhirnya resmi dirilis. Tapi ternyata update besok bukan cuma soal Kuzan doang. Ada banner baru, event baru, hadiah GDF, NPC Kuzan, end screen PV eksklusif, sampai beberapa optimasi dan perbaikan karakter. Dan yang paling penting, setelah maintenance ada kompensasi 200 GDF yang bisa langsung kalian klaim dari mailbox. Jadi sebelum kalian login langsung gas gacha, mending simak dulu video ini sampai selesai karena gue bakal rangkum semua patch note One Piece Fighting Path yang bakal hadir tanggal 20 Agustus 2026. Dan jangan lupa nanti sore jam 5 WIB gue bakal juga live di TikTok buat nunjukin gameplay final Kuzan Blackbird Pirates. Jadi kalau kalian penasaran seberapa gacor Kuzan ini, jangan kemana-mana. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bapoel Channel. Di video ini gue akan bermain One Piece Fighting Path. Teman-teman, bocoran OPFP di kulit sebelah akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Pertama kita bahas dulu soal maintenance dan update bakal dilakuin mulai pukul 4 pagi sampai 8 pagi WIB pada tanggal 20 Agustus 2026. Jadi buat kalian yang besok pagi udah siap login, jangan kaget kalau gamenya belum bisa dibuka karena memang lagi maintenance ya. Nah ini dia yang lumayan bikin senyum. Bakalan ada kompensasi sebesar 200 GDF. Hadiah ini bisa kalian langsung klaim melalui mailbox setelah update selesai. Jadi jangan lupa cek mailbox kalian. Memang 200 GDF nggak bakal bikin kita langsung jadi sultan, tapi kalau dikumpulin sama GDF dari daily, event, dan hadiah lainnya, ya lumayan banget buat nambah-nambah 1-2 summon. Apalagi kalau kalian lagi nabung buat Kuzan. Jadi besok jangan cuma login, cek mailbox kalian. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, Aokiji Kuzan Blackbird Pirates version. Karakter ini bakal resmi dirilis tanggal 20 Agustus 2026 jam 11 siang. Dan bannernya bakal berlangsung cukup lama, yaitu tanggal 20 Agustus sampai 28 September 2026. Kurang lebih 40 hari. Jadi buat kalian yang belum punya cukup GTF, sebenarnya masih ada waktu buat nabung. Dan menurut gua ini justru salah satu hal yang cukup penting, karena jangan sampai baru banner dibuka langsung gas semua GTF, terus 2 hari kemudian, bang karakter baru ada lagi nggak? Ya nggak ada GDF-nya cuy. Makanya mulai sekarang kalian harus mulai ngatur resource, apalagi kalau target kalian memang Kuzan Blackbird Pirates. Nah selanjutnya ada event yang bernama Strong Mobilization. Event ini berlangsung pada tanggal 20 Agustus sampai 26 Agustus. Selama event berlangsung, setelah kalian melakukan top up dengan jumlah tertentu, kalian bisa mendapatkan hadiah berupa GDF dan berry. Selain itu ada juga reward tambahan ketika kalian meningkatkan bintang Kuzan Blackbird Pirates. Rewardnya berupa buku gacha limited untuk Kuzan Blackbird Pirates. Nah kalau dari namanya aja udah kelihatan, event ini lebih mengarah ke player yang memang mau investasi atau nge-push Kuzan Blackbird Pirates ya. Jadi kalau kalian F2P jangan langsung panik. Event ini bukan berarti kalian wajib top up buat bisa main Kuzan. Masih ada event lain yang bakal kita bahas. Jadi buat player gratisan tenang, dompet kalian masih aman untuk sementara. Nah sekarang kita masuk ke event yang menurut gua jauh lebih menarik. Namanya adalah Justice in Dub. Event ini berlangsung tanggal 20 Agustus jam 11 siang sampai 9 September. Selama event berlangsung, kalian bisa mendapatkan jumlah susu yang berbeda-beda dengan menyelesaikan berbagai macam tugas. Dan kalau kalian berhasil mengumpulkan 110 porsi susu, kalian bakal membuka NPC spesial Kuzan. Nah ini yang bikin gua agak curiga, 110 susu cuy. Kenapa harus susu? Apakah Kuzan sekarang berubah profesi menjadi milk enjoyer? Tapi serius, kalau reward NPC spesial Kuzan ini ternyata membutuhkan beberapa tugas tertentu, berarti kalian wajib rajin ngerjain eventnya. Dan karena kalau sampai event ini selesai dan susu kalian baru kekumpul 73, ya tinggal minum susu sendiri. NPC Kuzannya nggak bakal muncul ya. Tapi bukan cuma NPC, event ini juga memberikan reward seperti GTF dan bahkan ada end screen PVP eksklusif Kuzan. Nah kalau yang ini gue cukup percaya diri bilang kemungkinan besar bisa kalian kejar lewat event. Jadi buat F2P justru bagian ini yang wajib kalian perhatiin, karena kalau memang rewardnya bisa didapat tanpa top up, ya jangan sampai kelewatan kan. Nah selanjutnya ada event yang bernama Holiday Gear Depot. Event ini berlangsung tanggal 20 Agustus sampai 23 Agustus. Durasi eventnya memang pendek banget, jadi kalau kalian mau ikut jangan ditunda-tunda. Selama event berlangsung, mode PVP bakal memberikan kemenangan ganda terbatas waktu. Selain itu beberapa misi lain juga bakal memberikan produksi resource tambahan. Dan kalau kalian berpara
berpartisipasi dalam game terkait dengan jumlah tertentu, kalian bisa mendapatkan hadiah seperti GTF dan card PvP rank protection. Nah, kalau kalian sering main PvP nih, event ini lumayan banget, apalagi ada rank protection card. Karena kita semua tahu kadang yang bikin rank turun itu bukan karena kita noob, tapi internet, lag, HP panas, tim random, dan tentu saja skill issue ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian optimasi nih. Di mode Chaotic Siege bakal ada level baru, yaitu Endless Whiskey Mountain Collapse dan Endless Marineford Showdown. Jadi buat kalian yang suka ngejar tantangan atau memang suka nguji seberapa kuat akun kalian, ini bisa jadi tambahan konten yang lumayan menarik. Apalagi kalau kalian udah mulai bosen sama stage yang itu-itu aja. At least sekarang ada sesuatu yang bisa buat dicoba ya. Nah, berikutnya ada optimasi kecil tapi menurut gua cukup keren untuk Sabo Emperor. Kalau kalian menggunakan Sabo Emperor dan berhasil mengalahkan Gear 5 Luffy di PvP, bakal muncul Easter egg end screen khusus bersama Luffy. Jadi bukan cuma menang doang, tapi ada bonus gaya-gayaan. Dan menurut gua detail kecil kayak gini justru bikin karakter terasa lebih niat, karena player jadi punya alasan buat nyoba match up tertentu. Misalnya kalian ketemu player Gear 5, daripada kabur gas, kalau menang langsung dapat end screen spesial, kalau kalah ya minimal udah mencoba. Nah, terakhir untuk bagian karakter ada perbaikan untuk Alabasta S. Sebelum ada masalah di mode pertarungan di mana perfect dodge bisa terpicu ketika lawan melakukan dodge saat mengenai tanda api yang ada di tanah. Jadi bug atau interaksi yang sebelumnya bisa bikin mekanik dodge berjalan nggak semestinya sekarang udah diperbaiki. Ini memang bukan update yang bikin heboh satu server, tapi buat player yang masih menggunakan Alabasta S, fix kayak gini tetap penting ya. Karena dalam PvP selisih sepersekian detik aja bisa menentukan menang atau masuk lobby sambil diam ya. Nah, kalau gua rangkum semuanya, sebenarnya update kali ini memang nggak terlalu banyak perubahan besar, karena fokus utamanya jelas Kuzan Blackboard Pirates. Jadi menurut gua ada beberapa hal yang paling wajib kalian ingat. Pertama, 20 Agustus jam 4 sampai jam 8 pagi maintenance. Kedua, setelah maintenance jangan lupa klaim 200 GTF dari mailbox. Ketiga, Kuzan Blackboard Pirates resmi rilis jam 11 siang. Keempat, banner Kuzan berlangsung sampai 28 September. Dan kelima, jangan lupa kerjain event-event barunya, terutama event Justin in Dub, karena ada kemungkinan reward yang cukup menarik seperti NPC Kuzan, GDF, dan end screen PvP eksklusif. Dan kalau kalian perhatiin, event baru yang hadir kali ini sebenarnya masih nyambung banget sama event summer yang lagi berjalan. Jadi belum benar-benar kayak summer selesai langsung ganti dunia. Masih ada beberapa event yang konsepnya tetap membawa tema summer. Jadi buat kalian yang sebelumnya masih punya resource atau progress event summer, mending diselesaikan dulu. Jangan sampai kalian terlalu fokus ngejar Kuzan, terus event lama malah ditinggal. Karena resource gratisan itu sekecil apapun tetap berharga, apalagi buat F2P. Nah, dan yang paling penting buat kalian yang pengen lihat langsung gameplay Kuzan Blackboard Pirates, nanti sore jam 5 gua bakal live di TikTok. Dan bukan gameplay versi lama, yang bakal gua mainin adalah gameplay Kuzan yang udah dioptimalkan, alias versi final sebelum benar-benar dirilis. Jadi tinggal nunggu bannernya dibuka aja, dan di live nanti kita bakal lihat seberapa sakit damage-nya, seberapa enak kombonya, seberapa ngeselin skillnya, dan yang paling penting Kuzan ini benar-benar wajib di pull atau cuma keren di trailer doang. Karena itu yang harus kita buktiin. Karena kalau ternyata gameplaynya gacor, ya mungkin GTF kita bakal kembali menjadi korban. Kalau ternyata biasa aja, ya kita nabung. Kalau ternyata broken, selamat tinggal GTF. Oke, kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like. Kalau kalian baru mampir, subscribe. Dan jangan lupa follow TikTok gua buat nobar gameplay Kuzan. Oke cuy, mungkin untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.